Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosita. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan ERD melalui video ini. Apakah pernah dengar istilah ERD sebelumnya? Hari ini kita akan bahas tentang ERD. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu ERD. Jadi, ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. Dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Nah, kapan ERD digunakan? ERD atau ERM berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi. Contohnya, rekayasa software. Dalam membentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep. Konsep yang akan dipakai dalam proyek ini berbentuk ERD atau juga disebut ERM. Atau bisa juga disebut Entity Relationship Model. Jadi, kita dapat memanfaatkan ERD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi. Nah, berikut adalah simbol Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang pertama, entity, yang ketiga big entity, yang ketiga associative entity, yang keempat atribut, yang kelima key atribut, yang keenam multi-value atribut, yang ketujuh drive atribut, yang ke-8 strong relationship, yang ke-9 weak identifying relationship. Nah, yuk simak di bawah ini cara pembuatan ERD. Yang pertama, sebelum menyusun kerangka ERD, kita harus menentukan entity apa saja yang diperlukan dalam struktur ini. Yang kedua, kemudian tentukan relationship atau hubungan antar satu entity dengan lainnya. Yang ketiga, setelah terbentuknya relationship, tentukan cardinality, rasio, dan participation constraint dari entity. Yang keempat, beri atribut yang diperlukan pada tiap entity. Yang kelima, beri key dan LRS logical relational struktur pada masing-masing entity yang diperlukan. Yang keenam, ERD sudah terbentuk. Karena kita sudah mempelajari definisi ERD, simbol, waktu penggunaan ERD, serta cara pembuatan ERD, maka setelah ini kita akan melihat contoh pengaplikasian ERD di lingkungan sekitar. Tool yang digunakan oleh Entity Relation Diagram ERD. Yang pertama, DB Diagram. DB Diagram adalah tool untuk mendesain database dengan cepat. Dalam pemrogramannya, DB Diagram memiliki bahasa yang mudah dipahami dan eksklusif untuk penggambarannya ERD. DB Diagram menyediakan penyimpanan online dan dapat dengan mudah di-share. Terlebihnya lagi, DB Diagram tidak berbayar untuk menikmati fitur-fiturnya. Yang kedua, Draw EQ. Bagi penggunaan casual, Draw EQ memberikan tool ERD yang cukup baik. Tidak hanya tool ERD, Draw EQ juga berfungsi sebagai flowchart maker atau algoritma. Draw EQ sudah mendukung penyimpanan berbasis cloud seperti Drive, OnePlus, maupun non-cloud. Yang ketiga, Lucidchart. Lucidchart dipasarkan lebih kepada desainer profesional. Lucidchart menawarkan tool dengan interface dan penampilan yang sangat baik. Meski berbayar, Lucidchart juga menyediakan free version yang cukup lengkap. Mendukung penyimpanan cloud maupun store, tool ini sangat cocok bagi Anda yang merupakan desainer ERD yang berpengalaman. Yang keempat, SQLDBM. SQLDBM merupakan tool ERD terbaik bagi Anda yang menjalankan database berbasis MSQL atau MSQL atau
SQLDBM. Dapat bekerja di mana saja pada browser apapun tanpa memerlukan database ing tambaban. Selebihnya, SQLDBM bersifat gratis dan cocok bagi Anda yang menjalankan database menggunakan SQL. Yang kelima, QuickDBM. QuickDBM adalah tool ERD yang berbasis teks dan dengan cepat menggambar diagram yang diperlukan. Meski berbayar, QuickDBM juga menyediakan free version, di mana kita dapat mencoba terlebih dahulu. QuickDBM juga menyediakan ekspor ke berbagai format seperti SQL, PDF, maupun Word. QuickDBM cocok bagi Anda yang menyukai ERD text-based dan cepat dalam mendesain. Nah, jadi bagi kita yang ingin memulai desain ERD, sudah bukan zamannya lagi repot. Merancang ERD bukan lagi suatu yang hanya bisa dilakukan developer berpengalaman. Bahkan pelajar dan mahasiswa sudah bisa belajar tentang perancangan ERD. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.